Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online komunikasi bisnis. Saat ini kita ada di bab mengenai art of listening atau seni untuk mendengarkan. Kenapa kok disebut seni mendengarkan itu? Ya, karena mendengarkan itu sulit ya. Kita semua pasti memahami kalau lebih mudah untuk berbicara daripada mendengarkan. Itu secara umum. Ya meskipun ada orang yang lebih suka mendengarkan, tetapi itu biasanya malah dianggap tidak umum begitu. Nah, kalau bahasa Indonesia ini tidak terlalu beda ya, karena kata-katanya sama mendengarkan. Itu kenapa saya tetap menggunakan bahasa Inggris, karena kalau di bahasa Inggris ini beda. Jadi ada listen, ada hear gitu ya. Kalau hear itu kan sekilas gitu ya. Tapi kalau listen itu sungguh-sungguh. Ya. Dan ya biasanya peribahasa yang umum gitu ya, nature gave human two ears but only one tongue. Ya, jadi Tuhan itu memberikan kita dua telinga, satu mulut, ya supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara begitu. Which is a gentle hint that they should listen more than they talk. Ya kalau dari salah satu sastrawan masa lalu ya di sastra Inggris itu ada namanya Robert Frost. Dia bilang bahwa half the world is composed of people who have something to say and can, and the other half who have nothing to say and keep on saying it. Jadi ada sebagian orang yang memang ingin berbicara, tetapi ada sebagian lagi yang sebenarnya tidak punya hal untuk dibicarakan, tapi tetap berbicara begitu. Ya. Dan dalam ruang lingkup komunikasi bisnis itu memang tidak boleh ya kita berbicara memang kalau ada perlunya begitu. Sehingga lebih banyak mendengarkan memang. Nah, definisi dari listening secara umum adalah ability to understand and respond effectively to oral communication. Jadi, definisi umumnya adalah mendengarkan yang benar begitu atau mendengarkan yang baik itu adalah kemampuan kita untuk memahami dan merespon. Nah, ini yang paling penting. Jadi biasanya orang menyebut masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, itu effectively to oral communication. Jadi kalau ada yang berbicara, entah itu langsung berhadapan atau di masa seperti ini Anda melihat video saya begini, ya maka Anda mampu memahami dan merespon. Dalam kondisi apapun sebenarnya. Anda mau dengan kondisi melihat videonya kalau seperti ini atau kalau langsung bertemu Anda bertatap muka langsung ya, eye to eye gitu ya, saling kontak mata atau tidak begitu. Anda sambil mainan handphone misalnya tapi Anda tetap mampu memahami, maka Anda tetap disebut sebagai listener atau pendengar yang baik. The basic principle of effective listening is that unless the listener pays attention, ya ini jadi memperhatikan, ingat memperhatikan itu tidak harus melihat. Ya, bisa jadi mungkin ya disambi-sambi begitu ya. Selingan begitu sambil naik kendaraan, ya. Kemudian ya sambil bersih-bersih rumah misalnya begitu. Anda mendengarkan video saya ini, tapi yang paling penting masuk. Nah, itu. Konsentrasi. Manusia diciptakan memang multitasking. Kalau nggak multitasking, Anda nggak bisa mengendarai kendaraan. Karena pada saat kita mengendarai kendaraan itu pasti multitasking. Antara tangan, kaki, mata, telinga. Semuanya akan bekerja bersama-sama. Bermain musik, ya, instrumen apapun, itu kita pasti multitasking. Antara tangan, kaki, telinga, begitu. Semuanya sama, kita multitasking. Dan kita punya konsentrasi masing-masing. And is seriously concerned with the subject. Jadi serius, ya. Karena ini ruang lingkupnya di komunikasi bisnis. Kalau hanya komunikasi begitu beda. Jadi ada yang tidak serius. Apa yang tidak serius ya? Komedi misalnya. Ya, tidak serius. He cannot understand the message
of the speech. Nah, kalau tidak serius, maka tidak akan mampu memahami orang ini sebenarnya ngomong apa sih? Kesimpulannya apa? Setelah Anda selesai mendengarkan atau melihat video ini, Anda kemudian masih bingung apa ya tadi itu? Kesimpulannya saya kok nggak paham. Nah, berarti kurang. Diulangi lagi. Ini saya paham. Berarti sudah selesai. Ya. Efektif, tapi tidak efisien. Karena apa? Karena diulangi. Anda mendengarkan lagu kemudian paham liriknya langsung. Pertama kali langsung paham. Oh, dia maksud lagu ini adalah ini gitu. Efisien. Tapi di sini tidak dituntut efisien, yang dituntut hanya efektif. Ya, yang dituntut hanya efektif. Itu kenapa message kalau kita di ruang lingkup komunikasi bisnis pada saat rapat, pada saat ada pertemuan, maka banyak perusahaan atau institusi atau organisasi yang mensyaratkan adanya notulensi, ada catatan, ada meeting note yang nanti bisa dibaca ulang. Siapa tahu orang tadi tidak fokus. Maka dibaca lagi. Listening is a conscious positive act requiring willpower. Jadi kalau kita mendengarkan lagu, kemudian kalau bahasa Jawa itu liar-liar ya, kemudian akhirnya tertidur. Nah, begitu. Seperti background musik saya ini ya lembut, kemudian Anda ya mendengarkan sambil duduk, sambil selonjoran, rebahan begitu. Terus tertidur. Nah, berarti apakah itu listening? Mungkin ya conscious, sadar untuk mendengarkan tadi dan bersikap positif sehingga ada kemauannya. Tapi kalau Anda tidak bersikap positif, meskipun sadar, percuma. Contoh, gitu. Sering ini ya, saya juga gitu. Sholat Jumat gitu kalau saya mendengarkan khotbah, aduh males. Apa tema nggak mutu gitu, tema diulang-ulang begini. Mungkin beliau ini yang di depan membaca dan saya malah pernah mendengarkan. Nah, begitu. Akhirnya meskipun saya sadar, tapi karena nggak punya willpower dan nggak punya positive act, ya tidak punya niatan positif untuk mendengarkan, ya sia-sia begitu. Sehingga kalau kita di komunikasi bisnis, kita seharusnya mempraktekkan active listening. Active listening is to listen to a person without passing judgment on what is being said. Ya, jadi mendengarkan, ya kalau rapat misalnya, siapa itu yang ngomong? Waduh, manajer marketing itu apa itu Pak? Oh, dia cuma pendidikan SMA begini. Nah, itu sudah judgment duluan. Nah, itu nggak boleh. Jadi without passing judgment on what is being said and to mirror back what has been said. Sehingga kalau dia sudah ngomong, dipahami dulu dia ngomong apa sih, maksudnya apa, to indicate that you understood. Jadi Anda paham, oh maksudnya orang ini yang berbicara di depan itu dia kepingin ngomong ini. That you understood what feeling the speaker was putting across. Dia maksudnya apa? Sehingga Anda memahami dia ini sungguh-sungguh atau tidak. Nah, ini contoh pada saat saya membuat video ini akhir bulan Agustus 2020, yang nanti pada bulan September sampai dengan Desember itu ada proses pilkada, ada banyak kampanye gitu ya. Maka kalau kita menerapkan active listening ini ke para pasangan calon begitu ya, yang berkampanye, kita kan bisa melihat feelingnya, orang ini sungguh-sungguh atau tidak. Ya, siapapun itu yang di depan tadi, pasti akan ketahuan orang ini sungguh-sungguh atau tidak, begitu. What feeling the speaker was putting across. Nah, itu yang penting. Sehingga di sini bukan passive listening,
kayak mendengarkan background lagu ini ya, kemudian Anda tertidur. Apakah itu sadar? Iya. Positive act? Iya. Willpower? Iya. Anda memang niat kepengen mendengarkan sampai tertidur. Anda kasih timer, kemudian nanti mati sendiri handphonenya. Selesai udah masalahnya. Tetapi itu bukan active listening. Ya, nggak ada liriknya, nggak ada begini. Jadi ya sudah, pokoknya mendengarkan dan sadar, selesai. Tapi kalau di ruang lingkup komunikasi bisnis, kita tidak mendengarkan seseorang dalam kaitan entertain, dalam kaitan relaxing. Ya, tapi kita harus active listening untuk mendapatkan informasi. Ya, informasinya tentang apa sih orang ini? Gimana Pak kalau orang yang di depan yang berbicara tadi ternyata tidak mampu menyampaikan informasi, atau orang biasanya bilang bulet begitu, berputar-putar kemana-mana, sehingga kita nggak paham orang ini ngomong apa ya. Kebanyakan basa-basi daripada key point-nya. Bagaimana dengan yang seperti itu ya? Tetap sama, kita tetap active listening. Jadi tanpa judgement pada saat awal, kemudian mirror back ternyata nggak ada maksudnya. Maksudnya tidak tersampaikan. Ya, jadi tetap sama, active listening. Nah, ini tadi yang saya sebut di awal ya. Bahwa kalau di bahasa Inggris ada dua, hearing sama listening. Tapi kalau kita di bahasa Indonesia sama. Ya, kalau hearing itu picking up sound, vibration, physical process, dan pasif. Ya seperti mendengarkan lagu tadi. Mendengarkan lagu hanya untuk ya sekedar mengisi waktu. Anda naik mobil, macet, Anda naik kendaraan, kereta api, pasang headset, kemudian mendengarkan lagu sambil menikmati pemandangan, nah itu hearing. Tetapi kalau Anda mendengarkan lagu pada saat macet tadi sambil mendengarkan, dicerna, ditelaah, nah itu lain. Karena Anda menjadi aktif, menangkap maksudnya. Tapi kalau tidak ada, ya Anda hanya pasif. Nah, apa bedanya kalau hearing ini? Hearing ini forgotten, alias lupa. Setelah kita mendengar, lupa. Misal Anda mendengarkan ini. 10 menit yang lalu Anda berkendara. Atau di luar rumah gitu, misalnya Anda mendengarkan ini di rumah. Di luar rumah ada motor lewat yang knalpotnya ngebrong tuh, yang nggak karu-karuan. Anda marah. Gila, lewat kampung knalpot kayak gitu, marah-marah. 10 menit, 15 menit kemudian lupa Anda. Karena Anda hanya menangkap sound vibration, yaitu hearing. Ya. Beda dengan listening, karena ini aktif. Kita betul-betul menggunakan telinga kita sebagai indera pendengaran untuk mencerna, making a sense or meaning. Nah itu. Making a sense or meaning out of what people hear. Sehingga perbedaan utamanya, yang satu pasif, kita hanya mendengarkan sambil lalu. Yang satu aktif, kita mendengarkan dan menelaah. Oke, itu di bagian pertama dari bab mengenai art of listening. Masih di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.